Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas besar kali ini, presentasi kali ini dalam rangka memenuhi tugas besar kedua mata kuliah Bahasa Indonesia dengan tema fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia yang merupakan alat berkomunikasi untuk berinteraksi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Bahasa menjadi salah satu alat yang dipakai setiap orang dari berbagai belahan dunia untuk bisa menyampaikan gagasannya kepada orang lain. Tak bisa dibayangkan bagaimana kehidupan manusia jika tanpa bahasa. Bahasa berkembang secara berbeda-beda di tiap negara. Dari berbagai data, sejarah bahasa di dunia sangat banyak dan beragam. Diperkirakan ada sekitar 6.000 sampai 7.000 bahasa yang ada di dunia. Setiap bahasa yang disampaikan memiliki makna, yaitu hubungan antara suku antara satu konsep dengan objek yang disebutkan. Dengan bahasa, setiap individu dapat saling memberi informasi, menerima informasi, juga menanggapi sebuah informasi atau pesan. Fungsi bahasa memang sebagai alat komunikasi dua arah. Selain sebagai bahasa resmi suatu negara, fungsi bahasa juga sebagai identitas dari sebuah suku atau bangsa yang digunakan untuk mengembangkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan dan sebagainya, dan sebagai pengantar di dunia pendidikan. Bahasa memiliki dua bentuk, yaitu bahasa formal dan informal. Bahasa formal adalah bahasa yang digunakan dalam rangka tulisan atau pembicaraan resmi. Sementara bahasa informal adalah bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa informal lebih mudah dikenali karena biasanya digunakan untuk percakapan sehari-hari sebagai dengan tema atau rekan sejawat di kantor pada saat sedang berbicara santai. Bahasa informal ini terkadang berdasarkan dialek, tidak mengikuti tata bahasa atau grammar yang benar. Biasanya digunakan saat berbicara dengan yang lebih muda, seumuran atau orang yang kita kenal dekat. Saat ini sudah terdapat beberapa varian gaya bahasa yang digunakan di lingkungan masyarakat. Adanya perkembangan bahasa ini membuat gaya bahasa yang digunakan oleh generasi ke generasi berbeda-beda. Setiap generasi akan memiliki ciri khas gaya bahasanya masing-masing. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar saat ini juga sudah mulai tergeser keberadaannya oleh bahasa gaul. Menurut Wikipedia, bahasa gaul termasuk dalam ras informal dari bahasa Indonesia yang muncul pada dekade 1970-an dan berkembang hingga saat ini. Lewat Sumpah Pemuda telah mencetuskan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Hal ini juga dikukuhkan dalam UUD 1945. Pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga menjadi salah satu identitas asli bagi negara Indonesia. Maka dari itu kita sebagai warga negara wajib melestarikan bahasa Indonesia dan mau menjaganya agar tidak bercampur dengan bahasa asing yang dapat menghilangkan bahasa Indonesia tersebut. Eksistensi bahasa Indonesia merupakan jati diri bahasa Indonesia. Pada era globalisasi perlu dibina dan dimasyarakatkan oleh semua masyarakat Indonesia. Hal tersebut diperlukan agar Indonesia tidak terpengaruh oleh budaya asing yang tidak sesuai dengan bahasa dan budaya bahasa Indonesia. Penting bagi kita untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan dapat berbahasa Indonesia secara baik dan benar, menjadikan kita turut serta dalam upaya menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul yang semakin marak di kalangan remaja merupakan sinyal ancaman yang sangat serius terhadap bahasa Indonesia dan pertanda semakin buruknya kemampuan berbahasa generasi muda zaman sekarang.
Bahasa gaul lebih banyak dipakai daripada bahasa Indonesia yang baku, karena bahasa gaul lebih mudah digunakan berkomunikasi. Hanya orang tertentu yang mengerti arti dari bahasa gaul, sehingga remaja lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari. Pengaruh ekstensi bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Bahasa gaul tercipta karena adanya modifikasi-modifikasi dengan bahasa lain atau modifikasi frasa, serta huruf yang diganti atau dibolak-balikan pada suatu kata. Hal tersebut membuat bahasa gaul menjadi unik karena memiliki karakteristik yang berbeda-beda dengan bahasa Indonesia pada umumnya sehingga lebih disukai remaja. Masyarakat jadi mulai meninggalkan bahasa baku sehingga kehilangan patokan dan bimbingan untuk memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan pada akhirnya masyarakat Indonesia tidak lagi memakai ejaan yang disempurnakan EYD. Penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di sekolah atau di tempat kerja kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak mungkin jika pekerjaan rumah, ulangan, atau tugas sekolah dikerjakan dengan menggunakan bahasa gaul. Bahasa gaul dapat berkembang dikarenakan beberapa faktor seperti media sosial, televisi, dan dapat juga karena faktor lingkungan. Televisi yang dikonsumsi oleh seluruh elemen masyarakat banyak menyajikan program-program yang menampilkan kelakuan menggunakan bahasa gaul. Terlihat dari beberapa siaran televisi, radio, dan media sosial yang penggunaan bahasanya tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga akan dilihat dan ditiru oleh para remaja lainnya. Remaja yang notabene sebagai generasi yang sedang mencari jati diri, menjadikannya sebagai referensi dan mengekspresikan bahasa gaul melalui media sosial. Ada kebutuhan untuk sarana komunikasi di antara kalangan remaja. Bisa dilihat begitu maraknya tulisan-tulisan para anak remaja di media sosial mereka seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Siaran televisi seperti film-film import dari negara luar tentu mempengaruhi perkembangan bahasa pada masyarakat Indonesia dengan mudah membaur masuk dengan bahasa aslinya tanpa adanya penyesuaian dengan bahasa Indonesia, bahasa nasional. Semakin lama penggunaan bahasa Indonesia semakin bercampur baur dengan bahasa lainnya. Penggunaan bahasa gaul tidak bisa kita hilangkan atau cegah perkembangannya. Ini karena kondisi saat ini dalam bermasyarakat bersosialisasi lebih sering menggunakan bahasa gaul. Anak-anak dan para remaja dalam perkembangan psikologis pun tidak bisa ditolak atau ditegah untuk tidak terbiasa dengan bahasa gaul. Karena itu memang suatu proses dalam psikologisnya. Memang benar bahwa aktivitas berbahasa sangat erat kaitannya dengan budaya sebuah generasi. Kenyataan sekarang ini, generasi negeri ini yang tenggelam dalam pudarnya bahasa Indonesia yang lebih dalam yang memungkinkan bahasa Indonesia limbung dalam memanggul bebannya sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa. Kondisi yang demikian diperlukan pembinaan dan pemupukan sejak dini kepada generasi muda agar mereka tidak terjerumus semakin dalam pengaruh arus globalisasi dalam identitas bangsa, tercermin pada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia dan terbiasa menggunakan bahasa gaul. Sudah seharusnya segera dilakukan tindakan yang real dengan membuat suatu program nasional dengan tujuan memberi pengertian yang lebih mendalam akan pentingnya berbahasa yang baik dan benar. Menanamkan sikap dengan cinta bahasa sendiri pada anak-anak atau remaja dengan berbagai cara. Contohnya mengadakan lomba, puisi, dan lain-lain. Inisiatif dan kemauan yang kuat dari dalam diri sendiri. Dari pemaparan fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia dapat diambil kesimpulan bahwa
Banyaknya masyarakat Indonesia yang sudah masif menggunakan bahasa gaul. Singkatan-singkatan dalam komunikasi sehari-hari adalah penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia. Kurangnya kesadaran untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri akan berdampak lunturnya atau hilangnya bahasa Indonesia dalam pemakaian dalam masyarakat, terutama di kalangan remaja. Ditambah maraknya pengaruh dari publik figur seperti dengan kalangan artis menggunakan bahasa gaul di media massa dan elektronik membuat remaja semakin sering menirukannya di kehidupan sehari-hari. Hal ini sudah wajar karena remaja suka meniru hal yang baru. Saran yang dapat kami sampaikan adalah perlu dilakukan upaya untuk mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional sebagai identitas bangsa, dengan cara memberi pengertian yang lebih mendalam akan pentingnya berbahasa dan yang baik dan benar. Melestarikan bahasa Indonesia dengan tidak menggunakan bahasa asing secara berlebihan dan membiasakan diri melakukan apapun dengan menggunakan bahasa Indonesia. Memberikan pemahaman yang lebih kepada anak-anak dan remaja, dan meningkatkan kesadaran untuk merasa bangga menggunakan bahasa Indonesia. Sekian dari saya dan terima kasih.